Bismillah, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nabiyina al-karim al-mustafa mawala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Salatullahi wassalamuhu. Ballagha risalah wa addal amanah. Wa nasahal ummah. وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلاة الله وسلامه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان وجهاد واتباع إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'da. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, segala puji Allah Subhanahu wa taala Rabbul Jalalah yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita, yaitu nikmat iman wal Islam, yang mana dengan kedua nikmat tersebut kita masih diberikan kesehatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di majlis ilmi dalam rangka sedikit mempelajari agama Allah dan berusaha untuk mengamalkan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi salatu wassalam. Salat dan salam kita curahkan kepada Nabi besar kita yang mulia sallallahu alaihi salatu wassalam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya. Thayyib, barakallahu fikum. Kita akan lanjutkan pembahasan kita Syarah Riyadhis Shalihin li Fadilati Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Walhamdulillah, kita sudah sampai kepada pembahasan bab yang ke-25, yaitu berkenaan dengan perintah menunaikan amanah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat ke-58, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl innallaha ni'ma ya'idzukum bih wallahu wasi'un 'alim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan engkau wahai Muhammad untuk menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Jadi Allah perintahkan Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam agar menyampaikan amanah kepada ahlinya atau pemiliknya. Karena amanah ini adalah sesuatu yang sangat berat, sesuatu yang tidak mudah dipikul oleh manusia. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa menjalankan atau mengamalkan amalan berupa amalan amanah ini. Amanah ini bersifat duniawi dan ukhrawi. Amalan dunia dan akhirat. Jadi secara umum. Oleh karena itu Allah katakan, wa idza hakamtum bainan nas, maka apabila engkau memberikan hukum di tengah-tengah manusia, antahkumu bil adl, maka hendaklah engkau berhukum dengan adil. Apa itu adil?
adil menempatkan sesuatu pada tempatnya. Adil ini tidak mesti harus sama. Jadi kalau kita menempatkan porsinya pada tempatnya sesuai dengan porsi dan takarannya, maka ini dikatakan sebagai adil. Kemudian Allah katakan, innallaha ni'imma ya'idzukum bih. Sesungguhnya Allah Rabb yang memberi pengajaran yang paling baik kepada engkau Muhammad. Dan di akhir Allah katakan, wallahu wasi'un alim. Dialah Allah Rabb yang maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Maka berkata Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, amanah adalah sifat yang begitu besar yang diemban kepada setiap manusia. Amanah memiliki makna yang sangat banyak, makna yang sangat luas. Di antara makna yang pertama kata Syekh, ma tamanahu Allahu ala ibadihi min ibadat allati kallafahumullahu biha, yaitu apa yang Allah amanahkan kepada hambanya dari beribadah yang Allah wajibkan, yang Allah tetapkan atas mereka, yang Allah bebankan atas mereka, maka ini dikatakan amanah. Jadi kita ini sebagai manusia, sebagai hamba Allah, Allah tetapkan amanah kepada kita untuk apa? Beribadah kepadanya, yaitu mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah. Dan ini amanah yang paling besar yang dipikul oleh setiap manusia. Karena yang harus kita ketahui, tujuan penciptaan manusia apa? Beribadah hanya kepada Allah semata. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat ke-56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk apa? Beribadah kepadaku, kata Allah. Dan ini amanah yang pertama. Ini maksud amanah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-58 secara khusus, yaitu kewajiban seorang hamba untuk beribadah, mengesahkan, mentauhidkan Allah dan menunaikan hak-hak Allah. Apa itu hak Allah? Hak Allah adalah sebagaimana telah dijelaskan oleh Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bertanya kepada sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal 'ibad wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah? Wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap hamba dan apa hak hamba terhadap Allah? Maka sahabat Mu'adz mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Kemudian Rasul memberikan pengajaran kepada sahabat Mu'adz, hak Allah yang harus dipenuhi oleh seorang hamba adalah an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Maka hendaklah mereka menyembah Allah, mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini dikatakan sebagai amanah. Makanya kalau ada seorang muslim yang dia masih saja percaya dengan sesuatu yang mistik, sesuatu yang berbau-bau ghaib, sesuatu yang merusak keyakinan dirinya, maka dia tidak amanah kepada Allah.
Kalau ada seorang muslim yang dia berdoa kepada Allah, kemudian berdoa juga kepada selain Allah, meminta kepada Allah, kemudian juga meminta kepada selain Allah, apa contohnya? Dia berdoa kepada Allah, tapi juga minta kepada dukun, berdoa kepada batu, kemudian benda-benda yang dianggap dia sakti seperti keris, kemudian tempat-tempat yang dianggap keramat dan sebagainya, maka dia telah menjadikan dirinya tidak amanah kepada Allah. Ini hak seorang hamba yang harus dipenuhi oleh dirinya, yaitu beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kemudian dilanjutkan oleh Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam, wa ma haqqul ibadi 'ala Allah, dan apa hak hamba yang harus dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul yang mulia mengatakan, alla yu'adziba ma la yusyriku bihi syai'a. Maka Allah pastikan tidak akan pernah mengazab hamba-hambanya yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini penting yang harus kita fahami. Amanah yang paling utama apa? Mentauhidkan Allah. Ini yang paling utama. Karena percuma seseorang dia berdoa, dia sholat, dia ibadah, dia puasa, dia sedekah, tapi masih suka percaya dengan apa? Ramalan bintang, kemudian kartu tarot, kemudian zodiak, kemudian dia percaya dengan sio, bulan-bulan sio, kemudian dia percaya dengan khodam-khodam, penunggu dan sebagainya, pelindung, maka kepercayaan dia selama ini akan mengurangi atau bahkan menghilangkan dari tauhid yang ada pada dirinya dan menyebabkan dirinya tidak amanah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang paling utama yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa minha, dan di antara dari amanah yaitu amanatul maliyah, amanah yang bersifat harta. Wahiyal wada'i'u allati tu'ta lil insan liyahfadhuha li ahliha, yaitu simpanan atau pinjaman yang diberikan kepada manusia untuk dijaga olehnya kepada pemiliknya. Ini juga dikatakan sebagai amanah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita harta berupa apa? Rumah, mobil, kendaraan, kemudian uang yang ada pada kita, agar kita apa di sini? Agar kita jaga dengan benar-benar. Kemudian kita jadikan uang harta ini untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Wa kadzalikal amwalul ukhra allati takunu biyadil insan limaslahatihi au maslahati malikiha. Begitu pula harta-harta yang lain, kata Syekh, yang berada di tangan manusia atau tangan pemiliknya untuk maslahat yang ada pada dirinya dan kemaslahatan yang ada pada pemiliknya. Jadi amanah ini yang harus diemban olehnya, menjaga harta yang ada pada dirinya atau harta yang ada pada orang lain. Wa dzalika annal amanah, kata Syekh, oleh karena itu amanah allati biyadil insan, yang berada di tangan manusia, maka ini dikatakan sebagai amanah. Imma antakuna limaslahati malikiha au limaslahati man hiya biyadih. Amanah yang berada pada dirinya, yang pertama yaitu harta yang ada padanya untuk kemaslahatan pemiliknya atau kemaslahatan orang yang dititipinya.
atau kemaslahatan secara bersama. Antum paham nggak di sini? Maksudnya harta yang ada pada kita ini yaitu maslahat untuk kita, atau harta yang dititipkan kepada orang lain ini maslahat untuk orang lain. Yang ketiga, atau kemaslahatan secara bersama. Ini amanah yang harus diemban dalam masalah amanah harta. Baik, barakallahu fikum. Yang pertama kata Syekh, fal awal fal wadi'ah, yaitu pinjaman atau titipan. Amanah harta yang dititipkan di sini, anta ja'alaha inda syakhsin, yaitu titipan yang ada pada orang lain. Ini kita bahas titipan yang ada pada orang lain yang harus diamanahkan. Taqul, contohnya seperti engkau mengatakan, hadhihi saati, ini adalah jamku. Ya. Indaka ahfadhuha li, maka aku berikan kepada engkau, aku titipkan kepadamu agar engkau jaga untukku. Jadi ada orang misalkan yang bilang ke si B, nih saya punya jam, ini saya berikan ke antum, atau saya pinjamkan ke antum, tolong dijaga jam ini. Atau misalkan saya ada uang, saya pinjamkan ke kamu, tolong dijaga uang ini, kemudian nanti antum kembalikan sesuai dengan kesepakatan yang ada pada kita. Maka ini dikatakan sebagai amanah yang dititipkan kepada orang lain. Taib. Kemudian Syekh mengatakan, wa ammal lati limaslahati man hiya biyadihi, adapun untuk kemaslahatan orang yang dititipinya, contohnya apa? Pinjaman, seperti seseorang meminjamkan miliknya kepada orang lain. Contohnya dia meminjamkan yang tadi kita jelaskan, mobil, kemudian jam, kemudian dia meminjamkan kendaraan motor, ini dengan bentuk sewa, ya, sewa menyewa. Maka ini dikatakan oleh Syekh, fahadhihi baqiyat fi yadika limaslahatik, maka barang ini tetap berada di tanganmu untuk kemaslahatanmu. Jadi tetap barang yang kita miliki, yang kita pinjamkan kepada orang lain, maka ini tetap menjadi milik kita. Dan orang yang dipinjamkan itu, maka dia harus mengemban amanah yang harus diamanahkan kepada dirinya. Kita dapat uang, keuntungan dari hasil meminjamkan barang kepada orang lain, dan orang lain mendapatkan keuntungan dari benda yang kita pinjamkan kepada dirinya. Contohnya apa? Tadi kita katakan, contohnya mobil, kita pinjamkan mobil kepada si fulan, kemudian si fulan membayar sejumlah uang kepada kita, kita mendapatkan keuntungan, dan dia juga mendapatkan keuntungan apa? Kemaslahatan berupa kendaraan yang bisa dipakai, digunakan olehnya. Dan barang yang kita amanahkan, titipkan kepada orang lain, ini masih barang menjadi milik kita. Taib, barakallahu fikum.
Adapun untuk kemaslahatan yang dipegang oleh bersama, yaitu perjanjian, contohnya dia menawarkan atau menyewakan rumah, ngontrak ya. Dia punya rumah kemudian dikontrakin kepada si B. Kemudian si A dapat uang dari hasil kontrakan, si B dapat keuntungan dari menggunakan rumahnya. Maka keuntungan kemaslahatan ini didapati oleh bersama. Ini dikatakan sebagai apa? Amanah untuk kemaslahatan bersama. Taib, barakallahu fikum. Jadi tidak ada yang dirugikan keduanya, saling menguntungkan keduanya. Yang A ini memberikan pinjaman atau sewa rumah kepada si B dengan amanah, yaitu apa bentuk amanahnya? Memberikan fasilitas rumah yang bagus, fasilitas rumah yang benar-benar sesuai dengan keinginan si B. Kemudian si B juga harus apa? Menunaikan amanah dengan apa? Menjaga apa yang ada pada isi rumah tersebut. Ya. Kalau si A memerintahkan kalau ngontrak di rumah saya jangan ada paku di dinding, maka si B harus apa? Menunaikan amanahnya, nggak boleh. Kalau dia sampai menggetok dengan paku, kemudian di rumahnya ada paku, bekas paku di dinding, maka dia apa? Tidak amanah terhadap apa yang dikatakan oleh si A. Nah, ini bentuk kecilnya. Banyak di antara kita yang meremehkan amanah ini. Atau kalau misalkan si A bilang, saya kontrakan rumah ini, tapi tolong dijaga rumahnya, jangan ada coret-coretan. Ya, kemudian si B masuk ke rumah itu, kemudian anaknya apa? Nyoret rumah di tembok-tembok. Dia nggak betah di rumah. Akhirnya dia pindah ke rumah yang lain. Kemudian dibiarkan coretan tembok itu. Tidak diperbaiki lagi, tidak dicat ulang. Kira-kira siapa yang berdosa di sini? Si A atau si B? Si B, kenapa? Karena dia tidak amanah terhadap apa yang telah ditawarkan oleh si A, oleh si pemiliknya. Beginilah amanah yang diemban oleh manusia begitu sangat berat. Ini dalam urusan apa? Dalam urusan dunia. Sewa menyewa, pinjam meminjam. Ini banyak di antara kita yang apa? Meremehkan, bahkan nggak peduli, cuek aja. Mau keran di rumahnya rusak, kemudian dibiarkan, atau banyak coretan, banyak bekas dinding-dinding paku dan sebagainya, kemudian dia pindah aja tanpa memperbaiki rumah yang dia sewa, maka dia terjatuh pada perbuatan dosa. Tidak amanah kepada pemilik rumah tersebut. Begitu pula pemilik rumah harus amanah menjaga atau memperbagus fasilitas rumah yang disewakan oleh orang lain. Jadi saling apa? Kemaslahatan kembali kepada bersama, baik pemilik maupun orang yang disewakan. Taib, barakallahu fikum. Wa minal amanati aidon, dan dari amanah yang lain, contohnya kata Syekh, amanatul wilayah, amanah kekuasaan. Ini juga termasuk amanah. Apa kata Syekh? Wa hiya a'dhamuha mas'uliyah, dan amanah kekuasaan adalah amanah yang paling besar, yang paling agung dan yang paling berat diemban oleh setiap manusia. Apa contohnya? Al-wilayatu al-amah wal wilayatu al-khassah. Kekuasaan wilayah secara umum dan kekuasaan wilayah secara khusus. Contohnya seperti pemimpin, yaitu presiden atau raja, memiliki kekuasaan tertinggi di suatu wilayah, suatu negeri. Dan dia dikatakan sebagai apa? Aminun
alal amanati kulliha, yaitu sebagai pemegang amanah seluruhnya. Jadi pemimpin atau presiden atau raja memiliki kekuasaan penuh untuk apa? Mengemban amanah yang ada pada negerinya secara umum. Yaitu untuk apa? Ala masalihiha ad-dunyawiyah wa diniyah. Yaitu untuk kemaslahatan dunia dan akhirat. Maka berat ini, ya, mengemban amanah menjadi kepala negara. Jadi nggak gampang kita ini, ya. Bengkok sedikit langsung apa? Nggak amanah. Di antaranya apa? Mengambil harta rakyat tidak menjadi amanah. Kemudian menggunakan harta rakyat yang bukan pada tempatnya juga bukan menjadi amanah bagi dirinya. Taib, barakallahu fikum. Wa ala amwaliha allati takunu fi baitil mal, dan harta yang dijadikan kepemilikan untuk suatu negeri ini dikatakan baitul mal, ya, dalam bahasa kita ini apa? Basnas, ya, harta kaum muslimin yang disimpan, yang dikumpulkan untuk kaum muslimin secara umum, yang dikelola oleh siapa? Pemimpin, kan? Oleh pemimpin kepada siapa? Rakyatnya. Semoga menjadi adil dan makmur, mudah-mudahan, ya. Jadi ditunaikan dengan secara amanah. Ini yang berat. Ya. La yabdhuruha wa la yunfiquha fi ghairi maslahatil muslimin, kata Syekh. Jangan digunakan atau jangan dikeluarkan harta yang ada pada basnas, baitul mal, ini di luar dari kemaslahatan kaum muslimin. Berarti kalau sekali 1 rupiah saja dikeluarkan kepada sesuatu yang tidak ada maslahatnya untuk umat Islam, maka dia telah melakukan sesuatu yang tidak amanah kepada siapa? Kepada rakyatnya. Barakallahu fikum. Dan amanah yang secara khusus, tadi secara umum kepala negara, ya, presiden, kemudian raja. Secara khusus adalah apa? Amanah yang diemban oleh para menteri. Ini dikatakan amanah, ya, yaitu mereka mengemban amanah kepada kabinetnya, ya, masing-masing. Kemudian amanah yang diemban oleh para gubernur yang ada pada wilayahnya masing-masing. Ya, contohnya apa? Jawa Barat, kemudian Jawa Timur, Jawa Tengah. Ini wilayahnya masing-masing, ini ada amanahnya ini. Kira-kira banyak gak menurut antum yang mereka tidak mengemban amanah dengan jujur? Banyak. Yang mereka tidak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan kemaslahatan masyarakat. Dia gunakan untuk apa? Kepentingan dirinya sendiri. Nah, ini tidak amanah ini. Dan hal ini menjadi hal yang lumrah bagi kita, hal yang biasa saja. Apa ini? Gak peduli mereka. Mereka hanya apa? Memperkaya diri mereka masing-masing. Mereka tidak takut dengan ancaman Allah. Orang-orang yang tidak amanah ini adalah orang-orang yang jauh dari rahmat Allah. Orang-orang yang akan mendapatkan siksa, ancaman dari Allah. Karena amanah ini sangat berat sekali. Barakallahu fikum. Begitu pula seorang hakim diamanahkan untuk apa? Menetapkan hukum pada tempatnya. Antum banyak lihat kan hakim yang tidak adil, benar nggak? Tajam di bawah, tumpul di atas. Ini para hakim, pemimpin yang hakim-hakim yang mereka hanya mementingkan kepentingan diri mereka masing-masing untuk memperkaya diri. Ini juga tidak amanah.
Taib. Begitu pula amanah seorang suami kepada siapa? Kepada istri dan anak-anaknya, harus menggunakan amanah di sini. Bagaimana amanah seorang suami kepada istri dan anak-anaknya? Maka di antara amanah seorang suami kepada anak-anaknya harus mendidik istri dan anak-anaknya dengan benar, didikan Islami, menjaga keluarga dari siksa api neraka. Ini amanah suami kepada keluarganya. Ini yang harus kita pahami di sini. Kalau kita lihat istri kita sudah mulai bengkok, sudah mulai malas untuk sholat, kemudian sholatnya dilambatin, sengaja diulur-ulur sholatnya, kemudian kita lihat istri kita sudah malas ngaji, gak pernah lagi baca Al-Quran, kerjaannya hanya main handphone saja misalnya, ataupun jauh dari agama Allah, maka kita sebagai seorang suami harus apa? Memiliki emban amanah untuk apa? Memperbaiki kondisi istri dan anak-anak kita. Ini amanah yang harus diemban oleh suami. Begitu pula amanah yang harus diemban oleh istri, mendidik anak. Karena istri adalah apa? Madrasatul aulad, kata para ulama. Para istri adalah sekolahnya anak-anak. Jadi kalau istrinya aja nggak tahu ilmu agama, nggak pernah ngaji, nggak pernah belajar agama, maka bagaimana dia mau mendidik anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha? Ini yang harus kita pahami. Ya, istri adalah apa? Sekolahnya anak-anak, maka dia harus punya apa? Punya ilmu. Tapi jangan kita katakan, kalau begitu apa kerjaan suami Ustadz? Enak aja nyari duit aja Ustadz misalnya. Bahkan suami itu harus menjadi apa? Pemilik sekolah yang mengatur sekolah dan murid-muridnya. Ini posisi seorang suami kepada keluarganya. Istri sebagai sekolah anak-anak, adapun suami sebagai apa? Pemilik dari sekolah tersebut. Maka jadilah apa? Saling memberikan amanah di antara mereka, mengembankan amanah di antara mereka. Taib, barakallahu fikum. Al-muhim, kata Syekh, yang paling terpenting amanah ini sangat luas, dan secara asal, kata Syekh, amanah cuma dua sebenarnya. Dari yang tadi kita sebutkan banyak, amanah terhadap Allah, kemudian amanah terhadap harta, amanah terhadap wilayah, kemudian amanah terhadap dunia dan yang lainnya. Ini secara umum, ini asalnya cuma dua. Semuanya akan berporos kepada dua amanah ini. Yang pertama, kata Syekh, amanatun fi huquqillah, yaitu amanah terhadap hak-hak Allah. Ini yang paling pertama. Ya, dari yang kita sebutkan tadi, secara asal yang pertama adalah amanah terhadap hak-hak Allah yang harus ditunaikan oleh seorang hamba. Yaitu dengan apa tadi? Beribadah kepada Allah dan mentauhidkan Allah serta tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Taib. Kemudian yang kedua, asal yang kedua apa kata Syekh? Amanatun fi huquqil bashar. Amanah terhadap hak-hak sesama manusia. Udah, cuma dua doang. Jadi kalau antum bisa tunaikan amanah kepada Allah, hak-hak Allah antum tunaikan, kemudian amanah kepada hak-hak sesama manusia, antum menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Gampangnya gitu bahasa kitanya. Ya. Taib. Makanya Allah katakan apa? Innallaha ya'murukum an tu'addul amanah. Sesungguhnya Allah memerintahkan engkau wahai Muhammad
untuk menyampaikan amanah ini. Jadi bentuknya perintah. Allah perintahkan kepada siapa? Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam agar menyampaikan amanah yang begitu besar, yang begitu berat diemban oleh manusia ila ahliha, kata Allah. Yaitu kepada siapa? Kepada pemilik yang berhak untuk memilikinya. Karena nggak gampang kita mengemban amanah. Taib. Barakallahu fikum. Wa min lazimil amr biada'il amanah ila ahliha, kata Syekh, dan dari hal yang paling terpenting yaitu perintah untuk menunaikan amanah yang harus ditunaikan dan disampaikan kepada pemiliknya, yaitu apa? Al-amru bihifdhiha, yaitu perintah untuk menjaganya. Perintah untuk menjaganya. Li'annahu, kata Syekh, karena la yumkin ada'uha ila ahliha illa bihifdhiha. Karena tidak akan pernah mungkin sesuatu amanah itu akan diemban kepada pemiliknya kecuali apa? Dijaga olehnya. Ya nggak akan pernah mungkin amanah ini akan jalan sesuai dengan koridornya kecuali dijaga oleh siapa? Para pemilik-pemilik amanah. Tadi presiden mengemban amanah untuk menjadi presiden yang adil dan makmur. Gubernur, kemudian wali kota dan seterusnya. Begitu pula seorang suami mengemban amanah untuk menjadi ayah yang baik kepada istri dan anak-anaknya. Begitu pula seorang istri, seorang anak, dan semuanya adalah pemilik amanah yang harus apa? Menjaga amanah ini. Ya. Kira-kira banyak gak antum lihat nanti fenomena yang terjadi di antara kita? Kita pinjemin dia mobil, tahu-tahu dia nggak amanah, ngerti nggak? Mobilnya dipakai sembarangan oleh dia, ditabrakin. Kemudian dia nggak jujur, dibalikin ternyata ada cacatnya, ada rusaknya. Ini orang tersebut apa? Tidak amanah orang ini. Ya, barakallahu fikum. Dan yang lain dan sebagainya. Dan yang harus kita pahami di sini, menjaga amanah di sini apa? Yang pertama, kata Syekh, alla yata'adda, tidak merusak amanah. Ini yang paling terpenting. Menjaga amanah adalah hal yang tidak merusak amanah tersebut, wala yafrutu, dan tidak pula melalaikan amanah. Jadi nggak boleh berlebihan, terlalu menjaganya, dan tidak boleh apa? Meremehkan atau melalaikan amanah. Bal yahfadhuha hifdhan taman, yaitu hendaklah dia menjaga amanah dengan sebenar-benarnya secara adil, waston, pertengahan. Di antara orang-orang yang suka merusak amanah atau orang-orang yang meremehkan, melalaikan dalam amanah. Barakallahu fikum. Adapun orang-orang yang menunaikan amanah, kata Syekh, merupakan tanda orang-orang yang beriman. Antum bisa lihat di sini. Fakullama, kata Syekh, wajadtal insan aminan fima yu'tamanu alaihi, maka ketika engkau melihat ada seseorang yang dia dapat dipercaya, antum lihat ada orang yang amanah terhadap sesuatu yang diamanahkan kepadanya, diemban kepadanya, muaddiyan lahu alal wajhil akmal, fa'lam annahu qawiyul iman. Maka ketahuilah orang itu imannya kuat. Antum gampang nilai orang. Apa bagaimana cara nilai orang? Tahu nggak? Cara menilai orang itu cukup antum emban amanah yang ada pada dirinya. Kalau dia amanah berarti dia imannya kuat. Ya, antum gampang itu lihat orang itu. Antum kasih aja duit.
Kalau dia amanah terhadap uang yang diemban, diamanahkan pada dirinya, digunakan dengan cara yang baik, maka dia orang yang imannya kuat. Tapi kalau digunakan untuk hal-hal yang tidak baik, maka antum sudah tahu, wah, berarti orang ini enggak amanah. Taib, ya. Mudah sekali menilai orang, kata Syekh. Barakallahu fikum. Wa kullama, dan ketika engkau melihat wajadtahu khainan, dia berkhianat. Kemudian dia tidak meremehkan dari amanah tersebut, fa'lam annahu dhaiful iman, maka ketahuilah bahwasanya orang itu adalah imannya lemah. Bisa diketahui oleh kita, ya, dengan cara muamalah antara kita. Ya, banyak itu halnya, pinjam meminjam, ya, kemudian sewa menyewa, masalah harta dan sebagainya. Kalau dia tidak bisa menunaikan amanahnya, maka orang tersebut imannya lemah dan antum tidak bisa percaya olehnya. Benar nggak? Iya, benar itu. Itu aja cara menilainya. Gampang itu. Gampang sekali cara menilai manusia. Taib. Barakallahu fikum. Contohnya apa lagi, kata Syekh, dicontohkan, dan dari termasuk amanah yaitu diantara seseorang dengan orang lain dalam perkara yang khusus. Apa contohnya? Rahasia. Ini juga banyak kita yang nggak amanah ini. Benar nggak? Si A bilang, ana ada kabar rahasia. Apa? Kata si B. Tapi antum tolong amanah. Jangan antum sampaikan kepada orang lain. Oh iya, beres, tenang. Ana janji, ana nggak bakal sampaikan ini ke orang lain. Akhirnya dikabarkan kepada si A tentang rahasia amanah ini kepada si B. Kemudian baru selesai dia pulang, dia kabarkan kepada istrinya. Dia kabarkan kepada istrinya, ini termasuk amanah nggak? Wallahi nggak amanah. Walaupun dia menyampaikan kepada orang yang paling terdekatnya, istrinya, haram hukumnya dia. Berdosa, dosa besar dia, nggak boleh. Ini banyak di antara kita. Ya, dia pulang-pulang langsung dia sampaikan, oh, masa tadi si A bilang gini mah? Apa Pak? Wah, apalagi istrinya langsung ngegoreng, ya. Tambah besar lagi masalahnya. Oh, ini begini sebagainya. Wah, ini nggak amanah ini. Walaupun dengan istrinya, nggak boleh. Taib, barakallahu fikum. Karena amanah ini sangat berat, kata Syekh. Sesuatu yang dijanjikan oleh si A untuk tidak diberitahukan kepada orang lain, maka kita jangan beritahukan kepada orang lain. Begitu pula apa kata Syekh? Amanah suami istri, ini banyak. Apa contohnya? Hubungan intim suami istri ini gak boleh antum sebarluaskan ke hak layak orang lain, bahkan ke sahabat antum. Ini begitu besar sekali dosanya ini. Ya. Karena banyak di antara kita ini yang gak peduli. Malamnya dia berhubungan intim sama istrinya, paginya dia ceritain kepada orang lain, wah tadi malam ana hubungan intim sama istri ana enak banget, goyangannya, kemudian ranjang sampai bergoyang. Ini gak boleh seperti ini. Walaupun dengan sahabat antum, haram hukumnya, gak boleh. Karena ini hal yang biasa oleh manusia, ini lumrah. Tapi dosa besar ini gak boleh. Ya. Sesuatu hal yang diranjang suami istri nggak boleh diceritakan kepada orang lain, bahkan dengan orang tuanya sendiri atau mertuanya. Haram hukumnya, nggak boleh. Taib, barakallahu fikum. Ya. Kenapa kata Syekh? Fala yajuzu lil insan, maka dilarang bagi setiap manusia an yatahaddasa bima jara bainahu wa baina zaujatihi, yaitu membicarakan apa yang terjadi antara dirinya dengan istrinya, yaitu tentang masalah ranjang.
Ini yang paling banyak. Wa katsirum minasyabab as-sufaha, dan banyak dari para pemuda yang bodoh, yang baru nikah sama istrinya, nikah muda, kemudian dia kumpul bersama dengan teman-temannya dia. Kemudian dia ceritakan aib-aib istri dan hal ranjangnya dia, maka ini adalah perkara yang sangat dosa baginya. Dia enggak amanah. Ini hal yang biasa baginya. Wah, ana tadi malam bisa main 3 kali di ranjang. Ini termasuk antum enggak boleh di sini membicarakan masalah ranjang. 3 kali, wah kuat banget ente sampai 3 kali. Ana 6 kali. Boleh enggak? Ini enggak boleh seperti ini. Karena antum harus menutup masalah aib antum sama istri antum, masalah ranjang. Baik, barakallahu fikum. Ya. Orang-orang yang apa? Orang-orang yang bodoh saja, orang-orang yang tidak berakal, yang mereka berani menyampaikan hal-hal yang ada pada kondisi suami dan istri yang pada dirinya. Karena apa? Maka antum perhatikan di sini dijelaskan dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim di dalam sahihnya, di mana Rasul yang mulia mengatakan, inna syarron nas, sesungguhnya seburuk-buruk manusia, kata Rasul, manzilatan indallah, kedudukannya di sisi Allah. Seburuk-buruk manusia, kata Rasul, kedudukannya di sisi Allah apa? Pada hari kiamat nanti, yaitu seseorang yang dia bersenggama, berjima dengan istrinya, kemudian istrinya berjima dengan suaminya, summa yatahaddatsu bima jara bainahuma. Kemudian dia apa? Membicarakan masalah ranjang intimnya kepada orang lain. Ini dikatakan apa, kata Rasul? Seburuk-buruk orang pada hari kiamat nanti. Banyak gak kita? Banyak. Wah, sperma ana sampai tembus. Iya. Ana minum jamu kuat. Ya, bisa tahan untuk sampai setengah jam, 1 jam, ketawa mereka sambil ketawa. Hal yang biasa bagi mereka ini, hal yang lumrah. Padahal ini dosa besar ini. Jadi orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah apa? Orang yang dia bersenggama, berjima dengan istrinya, kemudian dia membicarakan masalah ranjang kepada orang lain. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik, wal iyadzubillah. Baik. Begitu pula para istri juga tidak boleh membicarakan hal ranjang kepada yang lainnya. Makanya di akhir pada ayat surat An-Nisa ayat ke-58 Allah katakan apa? Innallaha ni'imma ya'idzukum bih. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran nikmat yang paling baik kepada engkau wahai Muhammad. Dan di akhir Allah katakan innallaha kana wallahu wasi'un alim, dan dialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Barakallahu fikum. Kemudian tentang masalah amanah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat ke-72, inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa'abaina an yahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalahal insanu innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kata Allah, kami telah menawarkan amanah ini kepada siapa? Kepada langit, bumi, serta gunung. Allah tawarkan amanah ini kepada siapa? Langit, bumi, dan gunung. Kemudian apa kata mereka? Fa'abainaha. Maka mereka menolak amanah tersebut untuk diemban oleh mereka. Wa asfaqna minha, dan mereka apa? Khawatir tidak bisa melaksanakan amanah. Antum bisa bayangkan. Langit, bumi, gunung ditawarkan oleh Allah amanah. Mereka menolaknya. Mereka khawatir untuk tidak bisa mengemban amanah. Kemudian Allah tawarkan pada manusia. Manusia apa? Wa hamalahal insan, manusia bisa mengembannya. Tapi apa kata Allah? Innahu kana zaluman
jahula. Sesungguhnya manusia itu sifat tabiatnya apa? Selalu berbuat zalim dan jahil. Ini sifat tabiat manusia. Berbuat kezaliman dan berbuat perbuatan bodoh. Allah perkuat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-30. Allah katakan, wa idh qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ketika Allah berkata kepada para malaikatnya, aku menjadikan manusia sebagai apa? Khalifah di muka bumi ini. Yaitu apa? Allah jadikan manusia ini untuk mengemban amanah sebagai apa? Khalifah di muka bumi ini. Kemudian qalu, malaikat mengatakan, ini antum perhatikan, malaikat mengatakan qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Wahai Allah, kenapa engkau jadikan manusia ini untuk mengemban amanah sebagai khalifah yang sebenarnya mereka apa? Yufsidu fiha, berbuat kerusakan dan menumpahkan darah sesama mereka. Benar enggak? Benar. Ya. Kemudian apa kata Allah? Kemudian malaikat mengatakan, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami adalah hambamu yang selalu apa? Memuji engkau dan mensucikan engkau. Malaikat tidak pernah berbuat dosa dan kemaksiatan. Tapi di akhir pada ayat ke-30 surat Al-Baqarah, Allah katakan, qala inni a'lamu wa antum qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah berkata, aku adalah Rabb yang Maha mengetahui sedang engkau tidak mengetahuinya. Taib. Ya, antum paham enggak di sini maksudnya? Malaikat saja yang dekat kepada Allah enggak tahu. Ya, yang sejatinya mereka hanya melihat manusia itu suka berbuat kerusakan dan kezaliman, tapi di situ Allah adalah Rabb yang Maha mengetahui. Ketika Allah menciptakan manusia, pasti ada hikmah yang sangat besar. Dan ternyata benar, manusia bisa apa? Mengemban amanah yang Allah emban kepada mereka. Siapa di sini? Para nabi dan rasul. Kemudian orang-orang yang beriman dan bertakwa. Semoga antum termasuk dari orang-orang yang bisa mengemban amanah yang Allah amanahkan kepada kita. Taib. Barakallahu fikum. Kemudian pada hadis yang terakhir yang kita bahas pada pertemuan kali ini, di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim di dalam sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasul yang mulia bersabda, ayatul munafiqi salasun, ciri orang-orang munafik ada 3 kata Rasul. Idza haddasa kadzaba, kalau dia ngomong bohong. Jujurnya dikit banget, bohong terus setiap hari. Aduh, enggak pernah dia jujur. Repot orang kayak gini nih, enggak bisa dipercaya. Kemudian apa yang kedua? Wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia dikasih janji selalu apa? Ingkar. Dikasih janji sedikit, ngingkarin. Ente nanti ngumpul enggak ke sini? Ayo aneh ikut. Toto dia ngingkari janji. Ya. Yang paling banyak apa? Mengingkari janji ketika untuk bayar hutang, ya. Ini yang paling susah ini, emban amanah ini. Ya. Jadi seakan-akan orang yang dihutangi ini malah melas-melas minta-minta kepada orang yang berhutang. Seakan-akan orang yang berhutang ini lebih kejam. Ketika datang dia dalam keadaan melas, dan ketika dia minta yang dihutangi, ya malah lebih galak orang yang dihutanginya. Kemudian yang ketiga, wa idza tumina khana, dan apabila dia diberikan amanah dia berkhianat. Hadis muttafaq alaih. Dan ini 3 ciri sifat orang-orang munafik amali yang ada pada mereka. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Allahu a'lam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mensabatkan kita di atas sunnah Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah matikan kita di atas kalimat tauhid, dan semoga Allah menjadikan kita menjadi hamba-hamba amanah dalam mengemban amanah yang kita jalankan. Allahu a'lam. Baik, ada pertanyaan silakan.